Kawasan Kota Gede adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Yogyakarta. Kali ini saya menjelajahinya dengan cara berbeda. Jagalan Telisi telusur Kampung Pusaka. Saya menyusuri langsung arsitektur bersejarah, kerajinan perak, hingga kulinernya dalam satu waktu di Desa Jagalan, salah satu desa di kawasan cagar budaya ini. Secara administratif, Desa Jagalan termasuk dalam wilayah Banguntapan Bantul. Perjalanan dimulai dari Masjid Gede Mataram. Saya berkumpul bersama pelancong lain yang tergabung dalam tour. Kami diberi pengarahan mengenai peraturan Telisi. Ini adalah clue yang harus kami pecahkan. Dan kuncinya untuk memecahkan clue-clue ini kami diharuskan untuk bertanya kepada warga asli Jagalan Kota Gede. Game ini sengaja dibuat agar para wisatawan seperti kami lebih ramah dan juga lebih sopan kepada warga asli. Dengan semangat, kami melalui jalanan sempit yang sering disebut dengan Gang Senggol. Jalan ini hanya cukup untuk 2 orang berpapasan. Inilah salah satu ciri khas Kota Gede. Diapit rumah bernuansa tempo dulu, membuat pengunjung seakan berjalan dalam labirin. Mengikuti kegiatan ini, kami harus rajin bertanya kepada warga sekitar. Dengan bantuan warga, objek wisata pertama akhirnya ketemu. Sebuah rumah joglo. Inilah yang disebut dengan Bahu Danyang, merupakan ornamen arsitektur khas Kota Gede dan hanya bisa ditemukan di Kota Gede. Bangunan kuno yang banyak tersisa merupakan jejak kejayaan zaman Mataram Islam. Salah satunya adalah rumah dengan arsitektur Jawa yang telah berusia 250 tahun. Ya, memang rumah ini menjadi miliknya suami saya. Itu hasil dari turun-temurun dari mbah-mbah, entah berapa turunan kita sampai nggak tahu. Tapi ada punya tulisan itu skema silsilah itu ada, tapi saya juga nggak begitu jelas itu siapa yang dimaksud karena beliau-beliau itu sudah meninggal semua. Peninggalan Jawa kolonial juga terlihat jelas dari munculnya desain unik dari Omah Kalang. Omah Kalang adalah rumah khas Kota Gede yang dipunyai orang-orang Kalang, alias golongan saudagar. Relief berpadu dengan mozaik kaca warna-warni pada Omah Kalang mencirikan perpaduan nuansa Eropa. Kita bisa menemukan rumah dari Jawa, tradisional Jawa, lalu ada Indis, ada Kalang, ada Jengki, sampai ke yang corak-corak Hindu dan Islam seperti itu, sangat kental di rumah-rumah tradisional di sini. Di sela-sela Telisi, kami pun terhenti di sebuah rumah. Hijaunya daun yang dipadukan dengan pintu lawas tempo dulu membuat sudut ini menjadi spot favorit untuk berfoto selfie. Selanjutnya, kami menuju rumah perajin perak tradisional. Sejak tahun 70-an, sang pemilik rumah, Ahrodin, sudah melakukan pekerjaannya. Keahlian ini didapat turun-temurun. Dulu, 80% penduduk Kota Gede adalah perajin emas dan perak. Kondisi yang jauh berbeda dengan saat ini. Ya, karena kemarin ada Krismon, itu katakanlah membuat pengrajin juga kelabakan karena penghasilan menurun sekali, itu masalah pengrajin lari ke profesi yang lain. Saat ini hanya tersisa 17 pengrajin perak tradisional. Mereka biasanya memasok ke pengepul atau langsung menjualnya di rumah. Harga yang ditawarkan juga lebih murah dibandingkan dengan toko perak buatan pabrik, yakni hanya Rp20.000 per gramnya. Kini saatnya mencari destinasi ketiga. Ini dia Kipo, jajanan asli yang hanya bisa ditemui di Kota Gede. Dulu Kipo menjadi jajanan favorit bangsawan Mataram Islam.
Kue kipo berasal dari kata iki opo alias ini apa. Nah, kue imut ini ternyata rasanya juga legit dan juga gurih. Kipo berbahan dasar gula merah, minyak, serta campuran kelapa dengan gula. Harganya cuma Rp1.500 per bungkusnya. Bentuknya yang mungil dan rasanya yang menggiurkan membuat kami ketagihan. Perjalanan telisih yang saya ikuti ini merupakan gagasan Karang Taruna Desa Jagalan bekerja sama dengan komunitas arsitek Yogyakarta. Tujuannya, para pemuda warga berperan serta dalam pariwisata Kota Gede. Sebetulnya pariwisata di sini itu udah jalan beberapa tahun yang lalu, tapi kami nggak pernah ngerasain dampak dari wisata itu, atau kita hanya jadi penonton aja. Jadi setelah itu kami punya inisiatif untuk berkegiatan mengadakan kegiatan wisata Jagalan Telisih. Itu satu untuk strategi pelestarian, dua mungkin karena kami pengen wisata itu berdampak sama warga masyarakat. Untuk mengikuti Jagalan Telisih bisa mendaftar melalui media sosial Facebook. Wisatawan domestik hanya perlu membayar Rp85.000. Sementara turis asing dikenai Rp120.000. 80% penghasilan diberikan kepada warga yang dikunjungi. Sementara sisanya diperuntukkan bagi Karang Taruna setempat. Hanifah Putri, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.